Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Dan ini saat ini sudah menunjukkan jam 00.45 menit ya. Jadi saya bisa menjawab pertanyaan ini kadang lebih banyak malam hari ya. Jadi saat sudah santai, sudah pulang dari bepergian ya, mungkin ada waktu ya, sebelum mengantuk saya akan berusaha untuk menjawab chat ataupun pertanyaan yang masuk ya. Pertanyaan berikutnya ini juga dari mitra pembenihan, jadi saya akan jawab ya, karena ini berkaitan dengan masalah induk ya. Jadi pertanyaan ini dari mitra yang ada di, ini nggak usah sebut ya, saya nggak usah sebut mitra. Jadi intinya mitra ini bilang kalau uang saya tidak dikembalikan, ya nanti saya akan laporkan Bapak ke pihak yang berwajib ya. Jadi kalau uang saya tidak dikembalikan, saya akan laporkan Bapak ke pihak yang berwajib ya. Nah yang jelas saya tidak akan sebut mitra ya, saya menghormati beliau juga atau semua mitra saya hormati. Nah ini saya sebut aja inisial ya, mitra gitu aja ya. Kalau uang saya tidak dikembalikan, uang induknya tidak dikembalikan, saya akan lapor ke pihak yang berwajib. Jadi saya jawab ya Mas ya, silahkan, jangan, pasti sudah tahu ya, sudah WA ke saya pasti akan jawab ya. Jadi induknya ya, jadi kronologi yang ingin saya sampaikan ya Mas, mungkin bisa lebih jelas ya. Ini sudah saya buka kronologi percakapan di awal dan sampai hari ini juga tentang induk juga. Saat saya mengirim induk satu paket ya, pesennya satu paket ya, induk satu paket ini sudah saya kirim ke sana ya, sudah Bapak sudah menerima induk satu paket. Kemudian dari awal saya sudah sampaikan ke Bapak, kalau kolamnya ya tolong dibenahi dengan baik ya. Dari awal saya sudah katakan di situ, dari jaring pengaman saja Bapak saya suruh pakai karet pengaman, tetapi Bapak hanya menggunakan tali rafia. Terkesan Bapak ini tidak mengindahkan apa yang saya sampaikan. Ya, pada saat Bapak mengirim video, tali untuk ngikat bis betonnya hanya menggunakan rafia, tali rafia ya. Nah waktu itu saya bilang ke Bapak, Pak jangan anggap enteng ikan gabus. Wong saya saja sudah diikat pakai tali ban yang memang tali khusus itu double 2 saja bisa jebol kok Pak, itu bisa lepas kok Pak ya. Apalagi cuma dengan tali rafia Pak. Nah, dari awal tuh Bapak sudah tidak mengindahkan apa yang saya sampaikan ya. Kemudian induk dikirim. Nah, saat induk dikirim, itu laporan yang masuk ke saya, entah itu matinya kena apa ya, tidak juga jelas laporannya ke saya. Bilangnya cuma induk mati tanpa ada foto ataupun ada video yang dikirimkan ke saya. Nah, total ada induk yang mati itu ada 8 ekor ya. Katanya 8 ekor dari 8 pasang itu, pasangannya mati-mati. Nah, saya ingin sampaikan kepada semua mitra, kalau memang ada yang mati tolong divideokan dan dilaporkan. Tetapi yang Bapak lakukan saat Bapak mengirimkan laporan berupa WA ke saya mengatakan bahwa induknya sudah total mati 8 dalam 1 bulan ini. Tetapi Bapak tidak melampirkan bahwa yang mati kenapa. Saya suruh kirim Bapak video, Bapak tidak mau mengirimkan videonya. Hanya mengatakan bahwa induk gabusnya mati sudah 8 dari 10 pasang itu. Akhirnya yang 8 pasang tidak ada pasangannya, tinggal 2 saja yang sudah ada, yang masih ada pasangannya ya. Yang 2 pasang itu, dan Bapak sampaikan dari awal, itu sudah
informasinya sudah bertelur. Tetapi bertelur pun juga tidak pernah mengirim video, Pak, kalau ini sudah bertelur. Jadi dari awal saya cukup sulit mendapatkan informasi dari Bapak. Ya, dalam arti Bapak cukup pelit menginformasikan matinya cuma foto ataupun mungkin video pendek kan juga bisa. Nah, akhirnya dari 8 pasang ini minta ditukar. Ya, dari 8 pasang ini minta ditukar. Saya sudah mengirimkan 8 pasang penukaran kepada Bapak. Dengan Bapak sudah mengembalikan yang 8 tidak ada pasangannya. Kemudian saya sudah mengirimkan 8 pasang yang baru kepada Bapak. Ya. Jadi yang 2 katanya bertelur, tapi tadi tidak dikirim video ke saya. Kemudian saya sudah mengirimkan gantinya 8 pasang ke Bapak. Ya kan? Ya. Penerimaan induknya juga sudah ada, resinya juga sudah ada, dan Bapak sudah mengatakan bukti WA-nya juga ada, sudah saya terima induknya. Kemudian Bapak pelihara yang 8 pasang itu dan yang 2 di tempat Bapak. Nah, setelah 1 bulan Bapak pemeliharaan, ya, Bapak informasikan ke saya, ini ada lagi yang keluar kolam. Ya, Bapak bilang ada keluar kolam, garansi tidak? Ya, saya bilang tidak garansi. Ya mungkin karena Bapak juga cukup stres ngurusi ikan ini, jadi Bapak juga tidak fokus di situ. Akhirnya setelah 1 bulan induk ditukar, Bapak mengatakan minta dikembalikan semuanya induknya. Ya, minta dikembalikan, minta ditukar uang, minta kembali uang. Ya, saya bilang, kalau memang Bapak serius, Bapak sudah mengetahui peraturan kemitraan ini, tentunya Bapak tidak akan seperti ini. Dari awal Bapak ikut kemitraan pembenihan ini, saya sudah sampaikan, ikuti prosedurnya. Ya, dari awal Bapak tidak mau mengikuti apa yang saya arahkan, termasuk juga dari pengaman kok sampai induk gabus keluar kolam. Ya, jadi ini kronologinya seperti ini, Pak. Jadi ingin saya sampaikan kepada Bapak yang di ujung sana, yang sudah WA ke saya, minta uang dikembalikan kalau nggak dilaporkan ke pihak uang yang wajib, silahkan Pak, monggo. Ya, jadi kronologinya seperti itu, Pak. Ya, coba Bapak bayangkan, sudah mati ditukar semua 8 pasang. Ya, nggak dirawat, ada yang keluar kolam, mati lagi. Kemudian mungkin karena sudah jenuh, nggak fokus di situ, induk minta kembalikan, duitnya minta kembali utuh. Ya, dan kalau tidak dikembalikan, uangnya mau dilaporkan ke pihak yang berwajib. Saya bilang, maaf Pak ya, saya bukan menantang, silahkan dilaporkan saja. Ya, kata-kata seperti ini tuh Pak Wandi sudah mendengarkan saja dengan enjoy, karena memang saya tidak pernah melakukan apa-apa. Kalau saya memang melakukan kejahatan, udah nggak sampai bertahan 17 tahun sampai sekarang saya duduk. Ya, mitra-mitra Pak Suwandi itu dari aparat penegak hukum juga banyak, yang berwajib juga banyak. Bukan mencari backingan, bukan. Ya. Saya selama saya tidak melakukan apa-apa, prosedurnya sudah jelas, ya, itu saya nggak perlu takut. Dan sampai hari ini saya tidak pernah berurusan dengan pihak yang berwajib. Ya, walaupun diberitakan di sana bilang itu penipu, budidayakan Jabu Jogja penipu, nah, tulis di medsos dan bla 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 bla. Karena saya bisa menjelaskan, saya ada buktinya. Jadi kalau ada orang bilang menipu dari mana? Buktinya apa? Kan gitu. Ya, seperti Bapak mengatakan, Bapak minta uangnya kembali, kan jelas Pak kalau seperti ini. Ya, yang tidak menepati perjanjian kan Bapak, ya kan. Induknya nggak dirawat. Ya, dan apa? Sudah tertera di nota pembelian, ikan yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Nah, jadi itu sudah jelas Pak. Baik di MOU yang sudah Bapak terima juga Bapak sudah ada di situ, ikan yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Nah, jadi monggo ya, kalau Bapak mau melaporkan, laporkan saja, tidak masalah.
Ya, bukan maaf Pak, saya tidak menantang, tidak. Yang penting saya sudah menyampaikan sesuai dengan kronologi yang ada seperti itu. Oke, terima kasih dan mohon maaf loh Pak ya, maaf sekali ya, saya tidak bermaksud menantang ataupun yang enggak tidak ya. Saya menyampaikan apa adanya dan tidak ingin mencari musuh Pak, mohon maaf ya. Hanya ingin mencari saudara dan berusaha untuk berbuat sebaik mungkin buat orang banyak. Itu saja Pak. Ya nyun ngapunten dan mohon maaf sekali, saestu nyun pangapunten ingkang kathah ya. Kalau ada salah, hilaf dan omongan saya yang kurang berkenan dengan apa yang Bapak sampaikan. Ya, itu kepada mitra saya yang ada di ujung sana ya. Oke, gitu aja Pak ya. Dan pemirsa, ya, masih ada pertanyaan lagi. Ya, pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Samsudin ya. Dari Bapak Samsudin yang ada di Blitar, yang ada di Blitar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Samsudin dari Blitar. Saya sudah lama mengikuti channel YouTube-nya Pak Suwandi dan saya sudah memulai membesarkan ikan gabus dari tangkapan alam. Saya pernah memasukkan benih ikan gabus di kolam tanah, tetapi saya tidak pernah menghitung jumlahnya berapa. Saya masukkan cukup banyak waktu itu, satu peranakan yang saya ambil dari areal persawahan yang tidak ditanami padi. Saya masukkan ke kolam tanah, kemudian sering saya kasih makan pelet, tetapi kok banyak yang mati di awal. Tetapi akhirnya juga mau makan pelet. Setelah saya pelihara, saya tidak pernah melihat berapa jumlahnya, tetapi ikan itu cukup banyak ya saat diberi makan, berkumpul ya. Nah setelah saya pelihara kurang lebih sekitar 8 bulan, kemudian saya kuras kolamnya. Ternyata di kolam saya tinggal 1 ekor. Yang lainnya kemana ya Pak Suwandi? Ya, saya dapatkan 1 ekor dengan berat saya timbang kurang lebih 1,8 kilo. Wah besar banget tuh, 1,8 kilo. Dan tinggal 1 ekor saja. Selama ini saya tidak pernah melihat ada ikan yang keluar dari kolam walaupun di musim hujan. Kira-kira kemana Pak Suwandi ikan-ikan yang lain? Kok ini tinggal 1 saja? Mohon penjelasannya Pak Suwandi. Semoga Pak Suwandi selalu diberikan kesehatan dan selalu sukses di dunia ikan gabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadi kalau Bapak pelihara tinggal 1 ya, yang 1 itu yang memakan semuanya. 1 itu yang memakan semuanya. Ya, jadi harusnya dari awal Bapak mulai nebar itu dilakukan grading Pak, dilakukan sortir. Ya, dilakukan sortir. Ya, sortir sudah umur 3 bulan gitu dipisah-pisahkan. Mana yang kurangnya besar, mana yang kurang kecil. Karena kalau bibit dari alam itu saya yakin saat Bapak mulai memberi makan pelet, ya itu juga sudah ada yang pertumbuhannya, ada yang lebih, ada yang tidak. Karena kan untuk awal Bapak juga langsung memberi makan berupa pelet, dan itu saya yakin tidak mungkin semuanya mau makan. Pasti akan ada yang terlambat mau makan atau mungkin bahkan tidak mau makan, mati. Jadi ya kalau Bapak tanya ikannya kemana, ya dimakan yang besar itu Pak. Ya. Jadi yang 1 itu dimakan yang besar itu Pak. Jadi awalnya kalau memang nanti Bapak mau ke pembesaran, itu nanti dalam proses misalnya sejak tebar 3 bulan kemudian sortir.
Ya kalau nggak disortir habis Pak, karena saya punya pengalaman juga dulu di awal-awal budidaya. Ya, di awal-awal budidaya saya pernah mencoba ya 18 tahun yang lalu ya, sebelum saya memulai usaha gabus ya, saya udah piara ya, mencoba gitu kan, coba. Ya berapa jumlahnya saya tidak tahu, yang penting saya ngambil anakan di alam, saya bawa pulang gitu kan. Saya bawa pulang, kemudian saya pelihara di kolam semen. Waktu itu kolamnya nggak besar sih, cuma 1,5 meter kali 3 meter memanjang. Saat saya pelihara, masukkan ke dalam kolam itu, tetap saya beri makan. Cuman saya tidak pernah menguras kolam itu, dan tidak pernah melakukan sortir juga. Tidak pernah melakukan sortir. Sehingga pada saat saya pelihara, apalagi waktu itu tanaman eceng gondoknya penuh ya kolamnya, ini tidak bisa lihat ikannya. Kita beri makan terus sampai usia 1 tahun Pak. 1 tahun. Saya pikir kalau dikasih makan tuh rame, itu ternyata ikannya nggak ada. Pada saat dikuras total itu cuma ada 1 ekor. 1 ekor itu beratnya 2 kilo itu. 1 tahun itu. Jadi itu pengalaman saya juga hampir sama, cuman ini sampai usia 1 tahun, besar sekali. Nah, dan itu yang lain nggak ada. Yang lain nggak ada, jadi tinggal 1. Ini pengalaman, jangan sampai nanti terjadi lagi. Kalau memang nanti mau pembesaran, lakukan penyortiran di usia 3 bulan. Ya, baik Pak, sukses selalu untuk Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.